Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sinar laser. Sinar laser itu apa ya? Pengertian dari laser. Laser adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Artinya penguatan cahaya dengan radiasi karena rangsangan. Laser dihasilkan oleh emisi terangsang, yaitu semua atom yang berada dalam keadaan tereksitasi serentak turun ke keadaan dasar karena diberi foton pemicu. Sifat laser ada 4. Yang pertama adalah koheren, yang kedua monokromatik, yang ketiga intensitasnya sangat tinggi, yang keempat mempunyai satu arah tertentu. Cara kerja dari laser. Secara umum, suatu device laser terdiri dari media penguat berkas cahaya atau gain medium, sumber energi pemompa atau pumping source, dan resonator optik atau optical resonator. Media penguat adalah suatu bahan yang mempunyai sifat dapat meningkatkan intensitas cahaya dengan cara emisi terstimulasi. Sedangkan resonator optik secara sederhana terdiri dari susunan cermin yang dipasang berhadapan sehingga berkas cahaya dapat bergerak bolak-balik. Salah satu cermin bersifat agak transparan sehingga dapat berfungsi sebagai jalur keluar berkas cahaya atau output coupler. Berkas cahaya yang melewati media penguat akan mengalami penguatan daya, sehingga daerah sekelilingnya merupakan cermin. Maka cahaya akan bergerak bolak-balik dan melewati media penguat berkali-kali. Dengan demikian, cahaya akan mengalami penguatan daya beberapa kali lipat. Setelah mengalami penguatan daya, cahaya dapat keluar melewati cermin yang bersifat agak transparan sebagai berkas cahaya. Proses memasukkan energi sebagai syarat untuk terjadinya penguat daya dinamakan dengan pumping atau memompa. Energi yang dipompakan dapat berupa arus listrik atau berkas cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Untuk pompa energi dalam bentuk cahaya dapat digunakan lampu flash atau laser semikonduktor. Selain komponen-komponen utama di atas, suatu perangkat laser biasanya dilengkapi dengan beberapa komponen pendukung untuk menghasilkan berkas laser yang tajam. Bahan media penguat dapat berupa gas, cairan, padatan, atau plasma. Media penguat menyerap energi yang dipompakan dan mengakibatkan sejumlah elektron tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Partikel dapat berinteraksi dengan cahaya melalui cara mengabsorpsi atau mengemisikan foton. Emisi cahaya dapat terjadi secara spontan atau dengan cara stimulasi. Ketika jumlah elektron pada suatu tingkat eksitasi melebihi jumlah elektron pada tingkat energi di bawahnya, maka populasi inversi telah terjadi. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya emisi terstimulasi yang jumlahnya lebih besar daripada yang diabsorpsi. Dengan demikian, cahaya mengalami penguatan. Jika media penguat ini ditempatkan di dalam resonator optik, maka penguatan cahaya dapat terjadi berkali-kali dan selanjutnya menghasilkan berkas laser. Kavitas optik merupakan salah satu bentuk dari resonator. Kavitas mengandung berkas koheren yang dilingkupi oleh permukaan bersifat reflektif yang memungkinkan berkas cahaya tersebut bergerak bolak-balik melewati media penguat. Cahaya yang bergerak bolak-balik di dalam kavitas dapat mengalami kehilangan daya atau loss yang disebabkan oleh absorpsi atau difraksi.
Jika penguatan di dalam media tersebut lebih besar dibandingkan dengan kehilangan daya dalam resonator, maka daya laser akan naik secara eksponensial. Pada setiap kejadian emisi terstimulasi, sejumlah partikel akan berpindah dari tingkat energi tereksitasi ke keadaan dasar. Hal ini akan mengurangi kapasitas media penguat. Untuk mengembalikannya ke kondisi terstimulasi, harus dipompa kembali dengan energi tertentu. Besarnya energi yang dipompakan harus mempertimbangkan batas ambang dari media penguat dan kehilangan daya di dalam kavitas. Jika daya dipompakan terlalu kecil, maka emisi yang dihasilkan tidak akan cukup untuk mengimbangi kehilangan daya akibat absorpsi di dalam kavitas. Sebaliknya, jika energi yang dipompakan terlalu besar, maka akan mempercepat degradasi media penguat, sehingga memperpendek usia penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan optimasi batas minimum energi yang dipompakan atau lacing threshold, sehingga berkas laser yang dihasilkan cukup signifikan dengan umur pemakaian yang panjang. Laser dapat beroperasi pada modus kontinu atau continuous wave dengan amplitudo keluaran konstan atau dalam bentuk pulsa. Laser pulsa dapat dihasilkan dengan teknik Q switching, mode terkunci atau mode locking, atau gain switching. Laser dalam bentuk pulsa dapat menghasilkan daya yang sangat besar. Dalam mode operasi kontinu, berkas laser yang dihasilkan relatif konstan terhadap waktu. Proses tersebut dihasilkan dari populasi inversi yang berlangsung terus-menerus menggunakan sumber pemompa energi yang stabil. Sedangkan dalam mode operasi pulsa, berkas laser yang dihasilkan berubah terhadap waktu secara bolak-balik dengan mode on dan off. Laser pulsa biasanya dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan power laser yang sangat besar dengan waktu radiasi yang singkat. Sekarang kita akan melihat prinsip kerja laser. Laser dihasilkan dari proses relaksasi elektron. Pada saat proses ini, maka sejumlah foton akan dilepaskan. Berbeda dengan cahaya senter emisi pada laser secara yang terjadi dengan teratur, sedangkan pada lampu senter emisi terjadi secara acak. Pada laser, emisi akan menghasilkan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Berbeda dengan lampu senter, emisi akan menghasilkan cahaya dengan banyak panjang gelombang. Proses yang terjadi adalah elektron pada keadaan ground state atau pada pita valensi mendapat energi, kemudian statusnya naik menuju pita konduksi atau keadaan eksitasi. Kemudian elektron tersebut kembali ke keadaan awal atau ground state, diikuti dengan beberapa foton yang terlepas. Kemudian, agar energi yang dibawa cukup besar, maka dibutuhkan resonator. Resonator ini dapat berupa lensa atau cermin. Ketika di dalam resonator, maka foton-foton tersebut akan saling memantul terhadap dinding resonator sehingga cukup kuat untuk meninggalkan resonator tersebut. Laser cukup kuat digunakan sebagai alat pemotong. Misalnya adalah laser CO2. Laser CO2 ini termasuk laser yang kuat, adalah tingkat pelebarannya rendah dan energi fotonnya tinggi. Sekarang kita akan melihat aplikasi laser. Banyak sekali aplikasi laser.
di antaranya sebagai laser pointer atau untuk presentasi, laser untuk pelurus arah tembakan, pemotong atau cutter yang sudah banyak digunakan di industri baja dan elektronik, laser hair removal untuk menghilangkan rambut, dan ada juga laser untuk penyembuhan luka. Sedangkan aplikasi lain untuk analisis, misalnya spektroskopi adalah teknik untuk menganalisa bahan. Yang sering digunakan dalam aplikasi ini adalah Fourier Transform Infrared, menggunakan laser inframerah untuk diukur tingkat serapan suatu bahan, kemudian dicocokkan dengan tabel sehingga dapat diketahui bahan apa saja yang terkandung di dalam sampel yang diuji. Yang kedua, materi processing. Biasanya digunakan untuk pemotong laser. Yang sering digunakan adalah laser CO2. 3. Pengukur jarak. Untuk mengetahui jarak bulan terhadap bumi dilakukan dengan metode ini. Karena kecepatan cahaya sudah diketahui, maka dengan mengukur jeda waktu akan diperoleh besar jaraknya. Yang keempat, laser pendingin. Laser sebagai pendingin memanfaatkan teknik ini. Metode atom trapping, metode di mana sejumlah atom diperangkap ke dalam kotak yang telah dirangkai ke dalam medan listrik dan medan magnet. Kemudian meradiasi panjang gelombang yang keluar, kemudian memperlambat mereka, dan selanjutnya sinar ini menjadi dingin. Proses ini dikenal dengan Bose-Einstein condensate. Dalam bidang kedokteran dan kesehatan, sinar laser digunakan antara lain untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, dan perbaikan suatu cacat serta pembedahan. Dalam bidang pelayanan, sinar laser dapat membantu kasir untuk menghitung total harga barang-barang yang dibeli konsumen. Caranya, barang yang dibeli label kode batang disinari sinar laser. Laser yang digunakan adalah laser helium neon. Pada bidang industri, sinar laser bermanfaat untuk pengelasan, pemotongan lempeng baja, serta untuk pengeboran. Pada bidang astronomi, sinar laser berdaya tinggi dapat digunakan untuk mengukur jarak bumi ke bulan dengan teliti. Dalam bidang fotografi, laser mampu menghasilkan bayangan 3 dimensi dari suatu benda yang disebut holograf. Dalam bidang elektronika, laser solid state berukuran kecil digunakan dalam sistem penyimpanan memori optik dalam komputer. Dalam bidang komunikasi, laser berfungsi untuk memperkuat cahaya sehingga menyalurkan suara dan sinyal gambar melalui serat optik. Bagaimana? Sudah jelas atau mau bertanya?